Apakah ini Jiang Feng? Jiang Feng, apa kamu tidak ada habisnya? Aku sudah bilang kan, kita sudah putus. Tidak akan ada masa depan bersama lagi. Kenapa kamu masih sengaja menunggu saya? Sayang, siapa orang ini? Oh, dia itu mantan pacar saya yang pernah saya ceritakan. Yang tidak berguna itu. Oh, ternyata dia. Aku bilang apa? Ada kemungkinan gak sih jalan ini? Adalah jalan ke kelasku, aku mau pergi ke kelas. Kelas? Orang sepertimu belajar seumur hidup. Juga nggak bakal dapat prestasi apa-apa. Lihat deh sepatu hak tinggiku ini hadiah ulang tahun. Dari pacarku buat aku. Harganya setara biaya makanmu beberapa bulan. Pakai sepatu palsu aja berani pamer. Suruh, beresiko bilang sepatuku palsu? Sepatumu ini, aslinya kulit anak domba, punyamu ini kulit biasa. Buat gaya-gayaan aja masih bisa, kalau dianggap asli ya kalah. Kamu bilang sepatu ini edisi terbatas, susah payah baru dapat. Kamu berani bohongin aku? Sayang, jangan marah-marah. Ayo pergi. Biarin mereka saling menggigit. Kenapa beliin aku sepatu palsu? Jangan marah, sayang. Jiang Feng, tunggu aja. Gimana? Hebat kan aku? Hebat, hebat. Makasih ya. Kamu kemarin udah bantuin aku banyak banget. Bantuin kamu selesain masalah kecil-kecil gini. Wajar kok? Cepetan pergi, jangan sampai telat. Iya. Mana orangnya? Seharusnya udah mau dateng. Dia ada kelas hari ini. Ini jalan yang pasti dia lewatin. Seharusnya udah mau dateng. Dateng. Mereka berdua dateng. Kalian berdua buru-buru mau kemana? Minggir, kami mau ke kelas. Kelas? Nganggein pengurus OSIS kami. Masih mau ke kelas? Bilang, kalian mau apa sih sebenarnya? Kami ini orang-orang yang pakai nalar. Asal kamu jongkok. Minta maaf ke aku bakal dengan berat hati lepaskan kamu. Kalau enggak, aku pukulin sampai kamu nurut. Sekalian urusin surat pengunduran diri buat kamu. Biar kamu minggat buat selamanya dari sekolah ini. Kalian nggak tahu malu. Suruh, aku kasih tahu. Jiang Feng hari ini tamat riwayatnya. Asal kamu mau jadi pacarku, aku bisa. Nggak pedulin hal-hal yang udah lewat. Pergi. Jelek, nafsu tinggi. Wajahmu kayak anjing meski jelatin kodok, norak banget. Mau aku jadi pacarmu? Mimpi kali. Jiang Feng hari ini akan kuperlihatkan padamu betapa hebatnya aku. Pergi. Kak Chen. Dia cuma sendirian. Takut apa? Serang semuanya. Bukankah itu Jiang Feng? Kenapa dia sampai bermasalah dengan anak-anak departemen olahraga? Halo, Pak Wang, kirimkan beberapa pengawal ke sini. Alamatnya sudah kukirimkan. Jiang Feng, gimana nih? Ada yang datang menolong. Tenang saja, nanti kamu cepetan lari. Kalau kamu? Gak apa-apa, aku orang baik pasti ada rezekinya. Masih ada waktu buat ngomong kosong sama aku? Serang semuanya. Mati kau. Hati-hati. Kamu siapa? Aku lihat siapa yang berani ganggu orangku. Keren banget. Nona besar. Sudah capek ya? Li Yinro, kamu ngapain? Urusan departemen olahraga berani kamu ikut campur? Kang Chen. Kalian para bajingan ini, biasanya aku malas urusin kalian. Sekarang kalian berani berulah di sekolah. Memang sudah waktunya ada yang ngaturin kalian. Ngaturin kami? Aku dilindungi KAHU. Di sekolah ini. Gak ada hal yang tidak berani dilakukan oleh OSIS kami. Berani sentuh aku, itu sama saja dengan mempermalukannya. Siapapun yang melindungimu, kalau mau ganggu Jiang Feng, tanya dulu apakah aku setuju. Kamu, Kak Chen. Keluarga Li Yinro memang punya pengaruh. Lebih baik kita menghindari masalah saat ini. Dasar kau. Jangan sampai ketemu lagi sama aku. Ayo kita pergi. Tunggu dulu. Tadi siapa yang bilang? Suruh aku berlutut minta maaf? Jangan keterlaluan kau. Kalau salah ya harus minta maaf, kan? Kalian menyerangku tanpa alasan di sini. Siapa yang mukulin? Lihat, ada luka di tubuhmu. Lihat kami. Kami yang jadi korban. Kalian sungguh tidak tahu malu. Terus kenapa? Cepat lepaskan kami. Urusan hari ini sudah selesai. Sekarang masih ada yang mau dikatakan? Kalau masih tidak mau minta maaf, video ini
akan segera dikirim ke ruang kepala sekolah. Apalagi yang ditunggu? Maaf, Jiang Feng. Baiklah, aku maafkanmu. Cepat pergi dari sini. Ayo. Hati-hati di jalan. Jiang Feng, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Terima kasih hari ini sudah menolongku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika memungkinkan, kita cari tempat yang tenang untuk mengobrol. Boleh saja. Ruo-Ruo, kamu pasti sangat ketakutan hari ini. Bagaimana kalau kamu pergi ke kelas dulu? Kalian beberapa orang. Antar temannya Su ke kelas. Pastikan keamanannya. Silakan, temanku. Ayo kita pergi. Ayo. Wah, mau ngomong apa sampai datang ke restoran mewah begini? Kamu sudah menyelamatkanku sekali lagi. Aku ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Lift ini akan mengalami kerusakan? Tidak bisa kukatakan aku bisa meramal masa depan kan? Oh, akhir-akhir ini aku melihat pengumuman pemerintah yang mengatakan beberapa wilayah akan pemadaman listrik. Jadi aku cuma memberitahumu dengan niat baik. Apakah ini benar-benar cuma kebetulan? Baiklah, apapun itu terima kasih. Di sini ada 1 juta, anggap saja ini imbalan karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Aku memang orang yang tidak suka berhutang budi. Aku baru saja bilang butuh uang. Sekarang langsung dapat 100 juta secara cuma-cuma. Ini kan jadi modal awal buat usaha yang sangat pas. Terima saja. Kalau begitu kak, aku akan terima ini. Lagi pula aku baru-baru ini berencana berinvestasi, jadi anggap saja ini modal investasi dari kamu, terima kasih. Investasi? Kamu mau melakukan apa? Aku belum memikirkannya. Aku rencana beli saham dulu. Belajar main saham untuk mengumpulkan modal dulu sebelum langkah selanjutnya. Orang ini memang agak terlalu berhayal. Bukan gampang dapat untung di pasar saham. Ah, sudahlah. Cuma 100 juta kan, sudah diberikan juga, biarkan dia saja. Kalau gitu kamu harus lebih berhati-hati ya, akhir-akhir ini pasar saham sedang lesu. Banyak pebisnis besar di bidang keuangan pun tidak berani masuk. Oh, orang-orang itu mana bisa dibandingkan dengan aku. Aku ini adalah pemain yang punya ceat loh. Bagus sekali, aku akan jadi kaya. UPS. Apakah yang dikasih dari uang ayam Dani? Lihat saja sendiri berapa uang yang ada di sakumu. Cukup buat makan sendiri aja enggak? Apa sih Wangsing? Kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Jangan terlalu sinis di sini. Jiang Feng kan nggak pakai uangmu kan? Jiang Feng beli aja kalau mau beli. Kalau udah kaya, jangan lupa sama kita-kita dong. Ah tenang aja, pasti gak bakal lupa. Kalian berdua cuma nunggu dia rugikan. Terus nanti pinjam uang buat makan ke kalian berdua, kan Wangsing? Cepat tutup mulut busukmu. Kamu juga kan biasa beli saham juga. Kamu takut Jiang Ge dapat untung lebih banyak dari kamu kan? Aih, dia emah. Pemula beli saham masih mau dapat untung. Mimpi aja kamu. Nggak rugi aja udah bagus. Jiang Feng, saham mana yang kamu beli? Guoxing Medical. Saham ini udah sideways selama beberapa bulan loh. Apalagi pergerakannya sangat nggak stabil, kamu beli ini. Cuma siap-siap kehilangan semua modal aja kamu. Tapi aku cuma ngerasa, akhir-akhir ini keberuntunganku sangat bagus. Lucu sekali, ini pertama kalinya aku lihat. Orang beli saham cuma andalkan keberuntungan, haha. Wah. Jiang Ge, naik harganya. Kamu hebat banget. Rendah. Nggak mungkin, kok bisa naik sebesar itu? HMPH. Wangsing, soal saham ini. Airnya sangat dalam loh. Kamu masih harus banyak belajar. Kamu tutup mulut, aku bilang ya. Ini cuma kebetulan banget doang. Nanti beberapa hari lagi kamu tahu sendiri. Perubahanmu cepet banget ya. Tadi barusan kayak kena emosi banget, sekarang mata-mata uang. Ahai. Baiklah. Nanti kalau kita bertiga udah kaya, pasti nggak bakal lupa sama kamu kok. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Jiang Ge, modalnya 1 juta penuh loh. Dari mana kamu dapat modal sebesar itu?
ini, itu. Udah jelas dong, jadi pacar sugar mom Mila. Wang Xing, kenapa kamu selalu ada di mana-mana sih? Jangan sinis di sini, kamu nggak bisa berharap yang baik buat orang sekamar kita. Aku bukan ngomong tanpa bukti loh. Kalau nggak percaya lihat sendiri, nomor 1 topik forum kampus. Jiang Feng kita sekarang udah terkenal loh. Ini, orang ini terlihat familiar. Bukan ini Lin Ro kan? Wah, Jiang Ge, ternyata kamu disokong sama Li Xiaohua ya. Nggak heran Xiaohua nungguin kamu di bawah asrama hari ini. Ih, jangan asal ngomong, Jiang Ge nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Yang baru-baru ini bentrok sama aku. Cuma Zhang Chen sama Liu Ruisui. Gimana, nggak bisa ngomong lagi? Bawa-bawa duit kayak gini. Masih pamer di asrama, muka lu tebet amat sih. Hei, soal forum kampus, itulah kamu ya? Aku nggak punya kemampuan segitu, tapi kalau kamu mau tahu kebenarannya, besok datang aja ke Hotel Xiong Yue, kamar 520. Nungguin ya. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Besok Sarah Macan pun harus ke sana juga. Jiang Feng, kamu keren banget sih. Pertama Xiaohua, terus Bin Hua. Ih, sekarang mantan pacar aja ngejar-ngejar kamu. Enggak. Di postingan ini bilang kamu ninggalin mantan pacar. Dulu kan Liu Ruisui yang mau putus sama kamu, kok jadi kamu yang ninggalin mantan pacar? Kalau dia bersih, nggak terima duit orang, masih bakal difitnah nggak sih? Bisa nggak kamu dikit ngomongnya? Ih, jangan dianggapin sama orang bodoh. Aku sama Lin Ro bersih-bersih aja. Tapi sekarang aku harus kasih bukti. Kebetulan nih Liu Ruisui. Besok janjian ketemu, kayaknya kebenarannya bakal ketahuan juga. Cewek ini mau ngapain sih? Kamu panggil aku kesini buat apa? Cepat ngomong. Gak ada waktu buat lama-lama sama kamu. Masa, udah kenal, mau ngajak ngobrol-ngobrol aja. Liu Ruisui. Kita nggak ada yang perlu dibicarain, aku cuma mau tahu. Postingan di forum kampus ini, kamu yang kirim ya? Aku mau tahu, Lin Ro. Kasih kamu berapa banyak duit? Lin Ro kasih aku duit? Aku aja nggak tahu. Kamu masih nutupin aku ya? Dulu kamu nggak kayak gini. Dulu kamu baik banget sama aku, nurutin terus, lupa ya? Liu Ruisui, kamu jangan-jangan udah lupa. Kita berdua udah putus dari dulu. Sekarang kan kamu udah punya kakak selingkuhan? Dia namanya Lisan, bukan kakak selingkuhan. Jadi sebenarnya kamu mau apa? Aduh, aku? Cuma kangen aja, hari peringatan kita berkenalan. Sebentar lagi, dulu tiap hari ini. Kamu selalu beliin aku hadiah. Tampaknya wanita ini perlu diberi pelajaran serius. Baru dia mau bicara. Jiang Feng, aku tahu kok. Di hatimu, masih ada aku. Aku lihat ada tas bagus. Cuma 30.000. Boleh kan? Aku tahu Lin Ro. Kasih kamu uang banyak, kan? 30.000 buat kamu. Bukan masalah, ya? Beli tas boleh, tapi aku mau tahu. Gimana kamu tahu soal ini? Aku nggak pernah kasih tahu siapa-siapa. Kalau nggak mau bilang, berarti kamu jaga jarak sama aku. Kalau gitu, aku mau. Aku kasih tahu deh. Itu Sio. Yo cari aku, mau ajak aku kerja sama ngerjain kamu. Oh, Tapi sayang, asal kamu mau balikan sama aku. Aku jadi orang kamu. beneran? Kenapa, Jiang Feng? Kamu nggak setuju?
Kamu tahu nggak seberapa panas postingan itu sekarang? Pengaruhnya seberapa besar? Tapi aku, Jiang Feng, nggak pernah takut ancaman. Kamu tahu nggak kalau pihak kampus tahu? Bisa diadakan rapat teguran, kamu bisa dikeluarkan. Kartu makan Jiang Feng. Aku harus kembalikan. Halo, aku Linro. Jiang Feng ada? Jiang Feng, dia pergi ke Hotel Xiong Yue. Kamar 520. Katanya, kalau ada urusan cari dia di sana. Oke. Jiang Feng, kalau kita rujuk, semua ini nggak akan terjadi. Kamu tetap jadi murid baik, aku juga bakal cintai kamu. Gimana? Liu Ruizwei. Kalau bukan buat cari tahu kebenaran. Kamu pikir aku mau cari kamu? Masuk kamarku mau kabur? Mau maluin aku? Di mana? Di sini, kamu udah nggak punya muka. Minggir, Nggak, minggir, nggak, minggir. nggak. Jiang Feng, kamu ngapain? Minggirin aku. Roh kecil. Sial, hampir saja berhasil. Hai, sayang. Pria bernama Jiang Feng itu kabur. Uangnya nggak dapet, gimana nih? Sayang, kamu capek ya? Nggak apa-apa, kalau kali ini gagal. Kita cari cara lain. Nanti juga dia bakal ngasih dengan patuh. Ngomong-ngomong, kamar udah aku sewa. Aku nungguin kamu di sini. Datang ke sini dong, sayang. Xiaoro, dengerin penjelasanku dulu. Kenapa aku harus dengerin? Kamu siapa buat aku? Terus kenapa kamu marah? Aku nggak marah. Terus ada apa kamu cari aku? Kartu makanmu. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Itu Sio nyari aku. Mau ajak aku kerjasama buat ngerjain kamu, asal aku mau manja. Aku nggak bakal kerjasama dengannya. Postingan di forum itu, aku juga bisa hapus. Ini, tadi kamu karena ini, makanya. Iya. Postingan di forum sekolah sekarang parah banget. Aku harus cari dalangnya dan cari tahu kebenarannya. Oh gitu. Maaf ya, aku kurang mikir. Nggak nyangka niat baik ngasih uang malah bikin masalah gede. Tapi tenang aja, pasti aku urusin ini. Nggak usah, aku bisa selesaikan sendiri. Terus kamu, masih marah nggak sekarang? Dari awal aku nggak marah. Marah apa sama kamu? Oke, kalau kamu udah nggak marah, gini. Ikut aku ke suatu tempat. Aku ada hadiah buat kamu. Hadiah apa? Nanti kamu tahu sendiri. Ayo, jalan. Deng deng deng. Kamu. Buka lihat. Astaga, ini album penyanyi favoritku. Gimana kamu tahu aku suka ini? Ini susah banget dibeli. Kalau ada niat, pasti nggak masalah. Makasih ya. Tapi, ini pasti mahal banget kan? Ah, buat barang kesayangan, berapapun harganya, worth it. Lagi pula, aku pakai uang yang kamu kasih sebagai modal. Dapat untung banyak, wajar aja beliin kamu hadiah. Kamu beneran dapat untung dari saham? Tentu. Jangan-jangan dia beneran jenius bisnis? Atau cuma kebetulan? Pasar saham itu nggak bisa ditebak. Keberuntungan kayak gini nggak sering terjadi. Mending ambil untung aja. Yinro. Baik, aku tahu. Aku akan segera kembali. Maaf ya, Jiang Feng. Ada urusan mendadak. Aku harus segera pergi. Tidak sama kamu. Gak apa, kebetulan aku juga ada urusan. Kamu pulang dulu aja. Makasih lagi buat hadiahnya. Aku suka banget. Sama-sama. Dah. Hati-hati di jalannya. Bos. 5 lembar kartu gesek. Dasar hoki banget sih ini orang, semua menang.
Halo, Jiang Feng, kamu di mana? Aku sebentar lagi balik ke kampus. Bentar lagi jam makan nih. Kita ketemu langsung di Food Street aja. Aku traktir makan. Wah bro, wow, cantik banget nih. Cewek itu cantik banget ya. Bagus nggak? Rok ini pertama kali aku pakai. Bagus. Soal di forum, jangan dipikirin ya. Aku percaya kamu nggak bersalah, aku akan jadi saksimu. Makasih. Gak apa, aku bisa selesaikan sendiri. Gimana kamu mau selesaikan? Aku tebak, ini pasti ada hubungannya sama Liu Ruisue. Pasti nggak lepas. Aku tahu. Dia udah janjian sama aku. Berani banget dia. Terus kamu mau gimana? Jangan-jangan kamu sama dia. Jangan-jangan kamu khawatir sama aku? Dasar. Aku nggak peduli sama kamu kok. Aku cuma nggak mau orang kayak Liu Ruisue menang. Oh. Bercanda aja. Cepetan makan. Jiang Feng, sebenarnya aku. Sial. Linro dalam bahaya. Guru, kamu mau makan apa? Pesan sendiri aja. Aku ada urusan mendadak. Duluan ya. Jiang Feng, sebenarnya aku suka sama kamu. Coba diangkat dong teleponnya. Halo, Linro. Jangan sekali-kali keluar sendirian malam ini. Kok kamu tahu aku lagi di luar? Baru aja aku keluar karena berantem sama keluarga. Ya udah, kamu tunggu di situ. Aku segera nyamperin. Kamu? Kak Yo, kok kamu di sini? Halo? Kak Yo, kamu ngapain? Kasih balik HP-ku. Bro, aku dengar kamu baru-baru ini bersama seorang pria bernama Feng. Bersama seorang pria. Bukan urusanmu. Lagi pula, dia bukan. Kamu malah membelanya? Kamu tahu nggak? Akibatnya kalau aku marah? Aku ulangi, siapa yang aku kencani bukan urusanmu. Oke, malam ini aku kasih kamu tahu rasanya. Hentikan. HMPH, Kamu itu prianya? kahu dia itu. Anak ini namanya Jiang Feng. Waktu itu dia bilang, kamu cuma seorang pria, dia nggak anggap kamu. Zhang Jian, ngomong apa sih kamu? Kapan Jiang Feng ngomong gitu? Hari ini, nggak peduli dia bilang atau enggak. Berani-beraninya kamu deketin Linro, itu tantangan buat aku. Terus kenapa? Kahu, jangan lepaskan dia. Kasih tahu dia. Siapa yang berkuasa di sini? Diam aja. Seorang pria? Teriak-teriak apa sih? Berani coba ulangi. Ulangin 10 kali pun sama aja. Sombong banget kamu. Mengaku aja kalau kamu itu, gak usah niru anjing merangkak. Berani-beraninya kamu pukul orangku di depan aku? Ayo semua. Kak Yo, aku peringatin kamu. Kalau kamu berani sentuh Jiang Feng, aku nggak bakal beresin sama kamu. Bro. Jujur, aku beneran suka sama kamu. Nanti kamu lulus. Aku bakal ajak bapakku ke rumahmu buat lamaran. Tapi sekarang kamu malah belain dia. Nggak maluin aku? Kak Yo, berhenti bermimpi deh. Aku mustahil suka sama kamu. Apalagi urusan pernikahan. Urusan pernikahanku cuma aku yang tentuin. Oke, kalau kamu bilang gitu, aku makin gak bakal lepaskan dia. Hari ini aku kasih kamu tahu. Kekuatan aku seberapa. Ayo, gebukin sampai mati. Jiang Feng, cepetan pergi. Kak Yo, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani sentuh Jiang Feng, aku pasti bikin kamu masuk penjara. Aku kahu, urusin dulu yang di depan. Biarin aja, biar dia kabur. Rumahnya nggak bisa kabur. Oke, kamu beruntung. Ayo pergi. Jiang Feng, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu gimana? Hari ini makasih ya, kalau bukan kamu. Santai aja. Yang penting kamu baik-baik aja. Jiang Feng, aku. Kamu nggak kenapa-napa kan? Ruo-ruo, kok kamu dateng? Kalau aku nggak dateng, kamu udah ke pantai tadi. Mau jadi pahlawan penyelamat cewek ya? Sirine tadi. Aku yang nyalain, keren kan? Keren-keren. Sekarang bisa pergi belum?
Jiang Feng, hari ini makasih ya. Itu, aku duluan ya. Iya, hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Woi, udah jauh banget, masih diliatin. Hah? Hah? Ruo-ruo. Kalau gitu aku anterin kamu ke asrama. Dasar kayu. Halo, Dekan Yo. Xiao Feng, besok datang ke kantorku. Dekan Yo cari kamu buat apa? Jangan-jangan soal forum itu? Aku juga nggak tahu, tapi pasti bukan urusan bagus. Dekan Yo itu punya kuasa, tajir, tapi picik. Besok kamu harus hati-hati. Santai aja, dia nggak bakal makan aku. Jangan anggap remeh. Kalau dia pakai kasus forum buat masalahin kamu. Udahlah, pokoknya aku pasti jadi saksi buat kamu. Oke, ayo pergi. Dekan Yo. Dekan Yo. Keluar. Siapa suruh masuk? Nggak tahu tata krama? Hehehe. Dekan Yo, kan tadi pagi bapak yang panggil aku. Aku ketok pintu bapak nggak jawab, nelpon juga. HP di dalam bunyi, aku kira bapak kenapa-napa. Kamu baru yang kenapa-napa. Kamu bikin masalah gede. Reputasi sekolah dirusak parah, kamu tahu nggak? Dekan Yo, maksud bapak apa sih? Aku nggak ngerti. Masih pura-pura. Forum sekolah itu cuma pajangan? Kira aku nggak baca? Kasus ini sangat merusak. Pihak kampus mutusin buat tindak tegas. Tindak tegas gimana maksudnya? Kamu sebagai seorang mahasiswa, kehidupan pribadimu berantakan. Bukan hanya akhlakmu yang buruk, mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga menodai nama baik sekolah. Reputasi sekolah selama 100 tahun, bagaimana bisa dikarenakan olehmu yang berwatak buruk dihancurkan? Ini tidak bisa ditoleransi sama sekali. Dekan Yo, kamu bahkan tidak melakukan penyelidikan. Hanya berdasarkan sebuah postingan, kamu langsung memberi hukuman sebesar ini? Kurang ajar. Fakta sudah semuanya ada, kamu masih berani berbantah? Fakta apa? Bukti apa yang kamu punya? Oh, kamu hanya berdasarkan sebuah video pendek. Palsu, dan perilaku saya jelek? Itu terlalu sembarangan kan? Hanya dengan beberapa kalimatmu ini saja, saya akan tetap mengadakan rapat kritik. Rapat kritik. Betul. Dan saya memerintahkan kamu dikeluarkan dari sekolah, supaya seluruh kampus bisa mengambil pelajaran dari ini. Tapi, mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, asalkan kamu mau mengakui kesalahan. Menulis surat pernyataan maaf sebanyak 10.000 karakter. Mengakui kesalahan di rapat kritik itu. Saya akan mempertimbangkannya. Wah Dekan Yo, kamu tidak usah mempertimbangkannya. Saya tidak bersalah, saya tidak akan mengakuinya, apalagi menulis surat pernyataan maaf macam itu. Bagus. Jangan bilang saya tidak pernah memberimu kesempatan. Rapat kritik akan diadakan besok. Bersiap-siap saja untuk dikeluarkan dari sekolah. Dekan Yo, ini adalah komisi untuk pembangunan gedung sekolah. Tuan Pan terlalu sopan. Semoga kita bisa banyak bekerja sama ke depannya. Tuan Pan, hati-hati di jalan. Baik, sampai jumpa di rapat nanti. Jadi begini, kamu lebih suka diadukan di rapat kritik daripada mau mengakui kesalahan? Saya tidak bersalah, mengakui apa? Anak muda, jangan terlalu keras kepala, lebih baik mengikuti situasi yang ada. Saya akan memberimu kesempatan terakhir kali ini. Kalau tidak keras kepala, apa masih bisa disebut anak muda? Dekan Yo, saya juga ingatkan kamu satu hal. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Aneh sekali, sungguh keras kepala. Kalau begitu tunggu saja sanksinya.
Itu adalah bukti kalau kamu dan grup Xiong Yue bekerja sama membangun gedung sekolah, dan menyalahgunakan dana publik sekolah. Baik, kita sampai jumpa di rapat nanti. Tidak tahu berterima kasih. Saya harus mendapatkan bukti itu dulu. Baru bisa mempublikasikannya di rapat, dan menjatuhkan dekan Yao. Siapa itu? Meong. Ternyata cuma kucing. Orang ini cukup berhati-hati juga. Sepertinya, harus pakai cara paksa saja. Siapapun itu, nanti kita pukul dia sampai pingsan dulu. Kamu, SST. Kok kamu di sini? gue cari sesuatu. Kamu, Kebetulan, gue juga. Jangan dorong, pintunya terkunci. Minggir, gue tabrak aja. jangan tabrak pintu. Entar kelihatan banget. Kalau ada yang pernah kesini. Terus gimana? Kita kan gak punya kuncinya. Ngapain pakai kunci? Gue punya barang bagus. Ini? Yang ini? Bisa. Ini juga bisa. Biasa aja. Ada tutorialnya di internet. Banyak banget. Ayo. Diam aja ngapain? Cepetan masuk. Gue rasa dengan Yo ini pasti gak bakal gampang lepaskan kamu. Buat nyelesain krisis ini, kita harus pegang bukti kesalahannya. Dia ambil risiko kesini buat gue. Gedung sekolah yang dulu kita bangun, yang kerja sama-sama grup Xiongye itu. Dekan Yo dapat untung banyak dari situ. Kita harus cari buktinya dulu. Kamu tahu? Hang. Waktu itu, gue ikut ayah gue ke pesta makan malam. Gak sengaja dengar dari orang dalam yang tahu. Kamu gak ikut pesta, gak punya koneksi juga. Kok bisa tahu? Sial, keceplosan. Cewek ini tajam banget. Oh, siang tadi waktu dimarahin dekan Yo. Gue ke ruangannya, kebetulan lihat. Dia sembunyi dokumen di laci ini. Kebetulan gue intip dikit. Laci yang ini maksudnya? Iya, bener yang ini. Tapi, kenapa kamu bantuin gue? Soalnya kamu juga pernah bantuin gue, dan bukan cuma sekali. Lagi pula, gue juga terlibat dalam urusan ini. Bantu kamu buktiin diri, bikin malu dekan Yo. Ya wajar aja. Kebuka. Iya, benar yang ini. Sio ini benar-benar keterlaluan. Wanita macam ini juga dia cari. Iya betul. Ayo, kita pakai ini untuk melaporkannya. Tunggu dulu. Kalau ini kita ambil, bukannya dia akan cepat tahu? Dengan kelicikan dan kekuatan Xiong Yu-nya. Bisa jadi ini cuma jadi selembar kertas tak berguna. Ada ide. Boleh juga.
pulang bikin ini jadi PTT. Tunggu, ada yang ini juga. Wah, kamu juga siap siaga ya? Mau taruh di mana? Sembunyiin di sini. Lebih tersembunyi, dengerinnya juga lebih jelas. Siapa? Untung kamu cepat tanggap. Nyaris kaget mati aku. Aku duluan, kamu ikut aku. Siapa yang bicara? Lari. Berhenti. Berhenti. Ayo kejar dong. Kalian berdua, berhenti. Seru banget. Asyik. Haha. Berhenti. Berhenti. Jiang Feng, seru banget. Aku belum pernah ngelakuin hal kayak gini. Percaya atau enggak, ini juga pertama kalinya buat aku. Orang itu lari kemana? Tadi kan masih kelihatan. Kayaknya udah pergi. Maaf ya, tadi buru-buru, jadi. Jadi apa? Jadi kamu boleh seenaknya sama aku? Bukan, aku beneran gak sengaja. Aku cuma mikir, kalau kamu ketangkep, kan gak baik buat kamu. Kalau aku bilang, aku mau. Yinro. Kamu tahu kamu ngomong apa enggak? Aku. Tentu. Aku. Halo, ayah. Kamu lagi di mana? Sudah malam begini belum pulang. Aku udah bukan anak kecil lagi. Bisa nggak sih jangan ikut campur? Aku bentar lagi pulang. Aku dengar di sekolah, kamu dekat banget sama si anak miskin itu. Jangan-jangan lagi sama dia? Aku peringatin ya, jauhin orang-orang macam itu. Maaf ya. Gak perlu minta maaf. Hari ini, makasih ya. Kalau gitu, aku duluan pulang ya. Kamu pulang hati-hati. Hati-hati ya. Jiang Feng, dasar begolu. Ini bukan Jiang Feng? Itu yang di forum. Iya, dia. Ini pasti bikin masalah lagi. Pasti kelakuannya buruk sampai bikin orang kesal. Dengar-dengar sekolah mau adain rapat umum. Ngeritik dia di depan umum. Ayo. Kamu Jiang Feng? Iya, aku. Kamu siapa? Ikut kita dulu. Kamu siapa? Kok suruh ikut gitu aja? Kasih tahu dulu. Kepala keluarga kami mau ketemu kamu. Keluarga Li. Keluarga Li Inro. Bunuh diri? Waduh, awalnya gak mau pergi. Tapi sekarang gak pergi juga gak bisa. Gak mungkin lihat cewek itu. Bunuh diri terus cuek aja. Ya udah. Terpaksa deh, aku ikut kalian. Kamu lihat sendiri ini apaan sih? Hah? Ini orang yang kamu bilang kelakuannya baik? Ayah, aku udah bilang ke bapak berapa kali. Ini cuma salah paham. Kok bapak gak percaya sih? Aku cuma percaya sama fakta yang aku lihat sendiri. Beberapa foto ini apaan sih faktanya? Gak masuk akal banget. Kepala keluarga, orangnya udah dibawa. Jiang Feng, kok kamu bisa datang? Ayah, bapak mau ngapain sih? Kok gak menghargai orang gini sih? Aku gak menghargai siapa, aku cuma mau lihat anak perempuanku. Siapa yang dibela anak perempuanku? Salah? Jiang Feng, aku dengar keluarga kamu. Biasa aja ya? Iya, Paman Li. Biasa banget, gak ada yang istimewa. Terus kamu masih berharap dapetin anakku? Lihat diri kamu dong. Ayah, kalau bapak masih ngomong gini, aku beneran marah nih. Aku bakal minggat dari rumah sekarang juga. Ini juga kamu yang hasut ya? Bukan, Paman Li. Menurutku, bapak berdua sama anaknya. Lebih baik ngobrol yang baik-baik. Soalnya ini urusan keluarga. Lebih baik diurus sama keluarga sendiri. Bener deh, lagi jalan-jalan biasa. Tiba-tiba dapat masalah. Bapak sama anaknya ribut. Urusan aku apa sih? Udah gak usah banyak ngomong. Kita balik sekolah sekarang. Aku suruh kamu berhenti. Wah, Paman Li, ada apa? Marah sekali ya. Aduh, Tuan Pan. Anda tamu langka, bagaimana Anda bisa datang? Sudah lama tidak menemui Paman Li. Xiao Ro juga di rumah.
Ayo temui Xiao Ro. Xiao Ro, lama tidak berjumpa. Ini adalah Tuan Pan. Ah, tidak apa-apa. Aku dengar. Proyek sekolah Xiao Ro ini, Anda yang menanganinya. Proyek kecil saja. Aku juga cuma bantu ayahku, coba-coba saja. Sungguh muda berbakat ya, Xiao Ro. Lihatlah dia, ini baru contoh pemuda sejati. Bukankah ini orang yang berkolusi dengan Dekan Yo itu? Ini teman sekelas Xiao Ro ya? Beberapa hari lagi ada upacara peletakan batu pertama sekolah, bisa datang lihat. Oh, wah, aku lupa ingatanku buruk. Upacara peletakan batu pertama sekolah itu ada syaratnya. Hanya orang dengan status seperti kami yang bisa datang. Untuk orang dengan status sepertimu, tidak berhak. Oh ya? Upacara peletakan batu pertama perlu syarat? Kalau jadi orang juga perlu syarat. Beberapa orang ini adalah binatang yang menghina nyawa manusia. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Pan Yu, kamu mau apa? Xiao Ro, bukan aku yang mau apa. Kamu tidak dengar dia barusan menghina aku? Ini fitnah. Aku bisa melaporkannya karena pencemaran nama baik. Jiang Feng, cepat minta maaf pada Tuan Pan. Ayah, Jiang Feng tidak bersalah. Yang harus minta maaf adalah Pan Yu. Apakah dia? Jangan dulu. Lebih baik Tuan Pan. Keluarkan dulu hadiahnya, biar aku lihat. Baik, akan kubuat kamu lihat. Ayo orang-orang, bawakan hadiahku. Wah. Ini, wah Tuan Pan, Anda terlalu baik. Terlalu mahal. Mahal sih tidak, cuma patung Dewi Guanyin Giok ini terbuat dari satu bongkah giok suci Myanmar utuh. Bahan langka, butuh usaha ekstra. Gioknya halus berkilau. Sentuhan terasa sejuk, dan ukirannya sangat halus. Benar-benar barang langka yang sulit dicari. Hah, barang jelek begini, mau bohongi mataku? Paman memang tajam matanya. Umumnya, bagian tangan paling sulit diukir. Aku memesan dari master pengukir. Dikerjakan dengan sangat teliti, memang beda dengan yang lain. Bagus sekali. Sungguh luar biasa. Dengar-dengar Paman Li beragama Buddha, saya sengaja bawain patung Giok Kuan Im ini. Semoga Paman Li suka, dan semoga bisa melindungi Xiao Ro, selamat dan sehat. Wah, ketulusan hati Pan Shao ini jauh lebih berharga daripada patung Giok Kuan Im ini. Xiao Ro, ngomong terima kasih dong sama Pan Shao. Pan Shao, maaf ya. Dia dimanja banget sama saya. HMPH, sekarang biarin aja kamu ngambek, nanti pas udah nikah. Lihat aja gue bikin kamu nurut. Gak apa-apa, Paman Li, apapun sifat Xiao Ro saya suka. Ayah saya udah minta master pilih beberapa tanggal buat lamaran. Gimana, Paman pilih satu? Wah, bagus banget. Pan Zong sampai sengaja pilih tanggal yang bagus. Benar-benar perhatian banget ya. Tentu saja. Saya kan anak tunggal, pernikahan saya. Itu urusan besar keluarga. Ayah saya pasti perhatian. Nanti, kalau Xiao Ro nikah ke keluarga kami, ayah saya juga bakal perhatiin dia. Xiao Ro, kamu ngapain sih? Paman Li gak apa-apa. Kalau Xiao Ro gak suka sama tanggal-tanggal ini, saya minta master hitung lagi, sampai Xiao Ro puas. Pan Yu, aku gak bakal lamaran sama kamu. Bukan masalah tanggalnya, aku emang gak suka sama kamu. Ngerti gak? Diam. Jangan ngomong sembarangan. Ayah, aku beneran gak suka Pan Yu. Percayalah sama aku, nanti aku pasti sukses bisnis. Gak bakal ngecewain ayah. Xiao Ro, kamu kan anak kesayangan ayah ibu. Masa iya kami tega ngerugiin kamu? Lagi pula, Pan Shao juga tulus sama kamu. Keluarga Pan juga kaya. Kamu nikah ke sana gak bakal rugi. Ibu, Sekarang bisnis keluarga Pan lagi jaya-jayanya. Kalau kita jadi besan sama keluarga Pan, kita juga bakal ikut maju. Buat kamu, buat keluarga kita. Semuanya untung, gak ada ruginya. ibu, kok sekarang ibu juga bilang gini? Xiao Ro, Ibu cuma pengen kamu hidup enak. Masa iya? Kamu mau hidup susah nanti? Jangan cuma ayahmu. Saya juga gak bakal setuju. Kamu mau ngapain? Xiao Ro, taruh pisaunya. Jangan sampai lukain diri sendiri. Ayah, ibu, jangan maksa aku. Kalau kalian tetap
Maksa aku nikah sama Pan Yu, mending aku mati aja. Xiaoro, jangan gegabah. Dengarkan kata mama, taruh pisau itu, ya? Xiaoro, jangan emosi. Dialah sama ayah. Jangan mendekat, ayah, mama. Jangan paksa aku. Baik, baik, mama tidak memaksa. Taruh pisau dulu. Xiaoro, ayah juga memikirkan masa depanmu. Ayah, kenapa masih memaksa? Aku tidak mau dengar. Aduh, hati-hati. Jiang Feng, jangan urus aku. Tanganmu. Aku tidak apa-apa. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Wah, dasar kamu, belajar trik mundur untuk maju. Menyelamatkan gadis cantik, kamu sudah mahir. Urusanku jangan dulu. Yang penting, Pan Xiao, keluarga Pan, kelas atas. Sering bilang cinta sangat dalam. Tapi yang dikirim malah barang palsu. Sungguh tulus ya. Apa yang kamu omongkan? Patung giok Dewi Guan Yin, milikmu dari Raja Giok Myanmar. Dibuat oleh Master Pahat, biaya gioknya saja 10 hidupmu pun tidak cukup. Barangmu ini cuma bisa tipu orang awam. Tipu aku? Tidak mungkin. Giok di dalam ini cuma sekitar 1 mm. Sisanya semua batu. Sampah kelas bawah, kamu pernah lihat Raja Giok Myanmar? Berani bilang barangku palsu, kamu cari mati? Hei, berani lakukan? Tidak berani dibilang? Ulangi lagi. Ulangi 10 kali pun sama. Ini palsu. Bawa ke pasar barang antik, 10.000 pun tidak ada yang mau. Hadiahku bernilai miliaran. Kamu bilang 10.000? Jiang Feng, kamu baru saja selamatkan Xiaoro. Aku berterima kasih, tapi ini urusan berbeda. Kamu tidak paham giok, jangan asal bicara. Keluarga Pan Xiao punya beberapa toko giok. Bekerja sama dengan Myanmar, tidak mungkin salah. Dengar, si Jiang. Kamu cari perhatian, menarik perhatian Xiaoro. Tapi mata paman dan bibi jelas. Bicara saja tidak cukup, untuk buktikan apakah apa yang kukatakan benar atau palsu, aku punya cara paling langsung. Cara apa? Hancurkan. Apa katamu? Barang bernilai miliaran, hanya karena kata-katamu. Langsung hancurkan. Sudah malam, kami tidak menahanmu. Cepat pergi. Kalian berdua, apakah kalian tidak percaya padaku? Bagaimana saya bisa percaya padamu? Kamu cuma anak muda, sama sekali tidak mengerti tentang batu giok. Dan keluarga Pan, toko giok mana yang tidak mengenalnya? Kamu berani mempertanyakan barang yang dibawa oleh Tuan Pan? Kamu terlalu tidak mengenal batas kemampuanmu sendiri. Nama besar keluarga Pan apa? Saya tidak jelas. Tapi yang bisa saya jamin adalah patung Dewi Guan Yin dari giok ini pasti palsu. Saya percaya Jiang Feng. Xiaoro, hari ini saya datang untuk menemuimu. Saya juga bawa hadiah untuk paman, tapi kamu malah lindungi dia. Bilang barang saya palsu. Apakah keluarga Pan kami tidak punya muka lagi? Itu ucapanmu sendiri loh. Ucapkan sekali lagi. Pengawal, keluarkan matanya untuk saya. Biarkan dia lihat dengan jelas. Kamu berani? Pan Yu, Jiang Feng adalah teman sekelas saya. Dan juga tamu keluarga kami. Ini di rumah kami. Kamu berani menyakiti Jiang Feng? Kamu terlalu meremehkan orang lain. Xiaoro, hari ini saya beri kamu muka, dan juga mau lindungi kamu. Sekarang datang ke sini saya, tunangan dengan saya, kita semua akan senang. Jika tidak, Jika tidak apa? Kalau tidak apa, apakah kamu mau menyerang saya? Pan Yu, saya katakan padamu. Kamu tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya memang percaya Jiang Feng. Bukannya kamu bilang aku berani Jiang asli? Kalau begitu hancurkan saja. Setelah dihancurkan kita akan tahu. Xiaoro, cintaku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Karena cuma ucapan dia, kamu mau hancurkan giokku? Ini barang senilai jutaan. Xiaoro, kamu tidak boleh bertingkah nakal. Xiaoro, dengar kata ayahmu, kemari. Ayah, ibu, saya percaya Jiang Feng. Saya mau bertaruh sekali untuk dia. Pan Yu, kamu dengan mulutmu sendiri bilang patung Guan Yin giok ini asli. Kalau begitu, karena kamu sudah mengantarkannya ke rumah kami. Itu jadi barang keluarga kami. Saya mau menghancurkannya. Tidak ada masalah kan? Jika itu asli, saya akan langsung menangan denganmu sekarang juga. Hei Linro, Jiang Feng, saya percaya kamu. Tapi jika itu palsu, saya minta kamu nanti jangan pernah bicara soal pertunangan lagi sama saya. Apakah kamu berani bertaruh? Pan Yu, maksudmu apa? Kau anggap aku bodoh ya? Pan Yu, sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Pan Xiao, aku pikir kau tulus pada keluarga kami. Pada Xiaoro, ternyata omonganmu cuma kebohongan. Keluarga Li memang tak sehebat keluarga Pan. Tapi kami bukan orang bodoh yang bisa kau permainkan. Aku juga tak akan menukar anak perempuanku untuk bisnis. Aku tak akan menikahkan putriku denganmu. Silakan pergi. Batu giok asli, keluarga Pan tak kekurangan itu. Tergantung kalian pantas atau tidak.
Begini, nikahkan putrimu ke sini. Aku akan beri kalian yang asli. Bagaimana? Tidak perlu. Silakan pergi, pikirkan baik-baik. Akibat melawan keluarga Pan seperti apa? Sungguh mengagumkan. Pertama kali lihat orang memerankan kebejatan dengan sempurna. Si Jiang, aku ingat kau. Sampah rendahan. Akan kuberitahu akibat melawanku. Baik, aku tunggu. Tapi kuharap, Pan Xiao, jangan mengecewakanku. Pan Yu, kalau kau berani menyakiti Jiang Feng, aku pasti tak akan diam saja. Li Yinro, kau akan memohon untuk menikah denganku. Saat itu, kau akan berlutut melayaniku. Ayo, antarkan tamu. Keluarga Li, bersiaplah hadapi amarah keluarga Pan. Pergi. Hei, Pan Xiao. Bawa barang rongsokanmu ini. Keluarga Pan sebentar lagi hancur. Ayo, minum teh. Aku potong buah dulu. Terima kasih, Tante. Jiang Feng. Maaf sebelumnya. Aku tertipu Pan Yu, salah paham padamu. Aku minta maaf, mohon dimaafkan. Paman Li, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, mata tajammu hebat sekali. Luar biasa. Bagaimana kau bisa tahu? Patung Giok Kuan Im itu bermasalah? Terlalu berlebihan. Aku pernah bertemu seorang master tua. Belajar beberapa trik darinya. Cuma trik kecil. Tapi Paman Li, menurutku, Yinro itu sungguh hebat, pintar, cerdas. Aku yakin dengan waktu, dia pasti bisa bawa keluarga Li lebih maju. Percayalah padanya. Kau benar. Aku harus percaya pada putriku sendiri. Bro, bisa maafin ayah nggak? Ayah, mana mungkin aku marah sama ayah. Ayo kita berusaha bareng. Dia perusahaan makin besar dan kuat. Oke. Jiang Feng, Pan Yu itu orangnya picik banget. Dia dendamnya kuat. Aku khawatir. Dia gak bakal berhenti. Aku yang bikin kamu kena imbas. Aduh, Imbas apaan sih? Itu kan keluarga Pan sendiri yang jahat. Apa hubungannya sama kamu? Sekarang kita, ada hal yang lebih penting. maksudmu rapat kritik? Iya, kita harus singkirkan dulu Xiao itu. Di rapat kritik. Oke, aku dukung kamu. Kok Jiang Feng belum datang juga? Jangan-jangan dia takut datang. Rapat kritik ini. Kan pertama kali sejak sekolah didirikan. Jiang Feng takut apaan sih? Dia kan sama sekali gak ngapa-ngapain. Iya, Jiang Feng udah bilang. Dia pasti dateng. Waduh, mana mungkin nggak? Rapat kritik ini kan khusus buat dia. Kau, Anda datang. Silakan duduk di sini. Posisi ini. Bisa lihat jelas laporan Jiang Feng. Wang Xing. Tutup mulut busukmu. Kenapa? Lu nggak terima? Anjing mana yang gonggong sembarangan? Jiang Feng, lu ngomong siapa anjing? Siapa yang jadi kaki tangan? Ya itu yang aku maksud. Gua? Jiang Feng, kenapa? Lu pikir hari ini cuma baca pernyataan penyesalan doang? Kak Yo, ini urusannya gak ada hubungannya sama kamu. Jangan ikut campur. Li Yinro, Jiang Feng udah nyakitin Pan Xiao. Lu masih mau lindungin dia? Mustahil banget. Kalau hari ini lu baik sama gua masih bisa bantu lu ngomongin. Biar lu gak kena imbas. Aduh, Jiang Feng, lu gila berani sentuh gua? Sentuh lu kenapa? Ah. Jiang Feng, Pan Xiao bilang, dia pasti bakal hancurin nama baik lu. Dan, hari ini bukan cuma Dekan Yo yang dateng, beberapa direktur sekolah juga dateng. Mereka pasti bakal keluarin lu. Omong kosong. Jiang Feng gak ngapa-ngapain. Mana mungkin dia bisa dikeluarin sembarangan? Kata-kata Pan Xiao pasti benar. Tak ada yang bisa menghalangi kata-kataku. Bagaimana mungkin? Tapi Jiang Feng difitnah. Benar, aku bersaksi. Kamu siapa sih? Bisa lawan Pan Xiao? Coba ucapkan satu kata hinaan lagi. Jiang Feng, lebih baik kita duduk dulu. Bahas apa yang harus dilakukan. Duduklah. Tunggulah. Jiang Feng, kalau yang dia katakan benar, maka kamu... Tidak apa, justru bagus kalau Dewan Sekolah datang. Semakin ramai semakin baik. Jiang Feng, kamu memang punya cara. Hari ini, sepertinya takkan berakhir damai. Wah datang, benar ada beberapa dewan sekolah. Dekan Yo, aku mau kamu dalam rapat kritik. Hancurkan Jiang Feng sepenuhnya. Keluarkan dia, usir dari sekolah. Rapat kritik, sekarang dimulai. Rapat kritik kali ini diperuntukkan bagi siswa Jiang Feng. Moral buruk, masalah perilaku serius, kehidupan pribadi berantakan. Memberikan pengaruh sangat buruk bagi sekolah. Keterlaluan, ini benar-benar mencoreng nama sekolah. Bagaimana bisa ada siswa seperti ini? Meski tak ingin memutuskan begini, tapi demi reputasi sekolah, terpaksa mengusulkan.
Keluarkan Jiang Feng. Baik. Setuju. Sekolah kami menitik beratkan karakter. Siswa bermoral buruk seperti ini harus dikeluarkan. Jiang Feng, Dekan You benar-benar akan mengeluarkanmu. Bagaimana? Kamu susah payah sampai di sini, kalau dikeluarkan. Usaha bertahun-tahun ini, sia-sia semua. Iya Jiang Feng, kalau memang tak bisa. Kamu minta maaf pada Dekan You. Mungkin masih ada kesempatan. Iya, kamu minta maaf pada Dekan You. Kami bersaksi untukmu, mungkin masih ada harapan. Jangan minta maaf, Jiang Feng tidak bersalah. Minta maaf sama saja mengakui secara tidak langsung. Kamu masih bicara, semua ini. Karena kamu mulai. Kamu anak orang kaya tak takut. Tapi Jiang Feng, usaha bertahun-tahun Jiang Feng. Sia-sia semua, kamu bisa tanggung jawab. Aku, Aduh, sudah-sudah. Aku tahu, kalian semua bermaksud baik untukku. Jiang Feng, kamu mau kemana? Naik panggung dan bicara dong. Jiang Feng, kamu naik ke sini mau apa? Mau baca surat pengakuan dosa? Sekarang baru tahu salah, sayangnya sudah terlambat. Aku sudah ajak kamu bicara baik-baik, minta kamu mengakui kesalahan dengan serius. Tapi kamu nggak dengerin. Dekan You, aku memang harus berterima kasih banyak padamu. Niat baikmu, tapi aku nggak butuh. Sungguh keras kepala. Dengarkan semua. Kalau murid kayak gini dibiarkan tinggal, cuma bakal jadi bencana buat sekolah. Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, keluarkan. Kepala sekolah, Dekan You, para dekan dan pimpinan. Tolong dengarkan dulu aku baca ini sampai habis. Jangan buang-buang waktu semua orang. Aku malah pengen dengar, dia mau ngomong apa. Para guru yang terhormat, siswa-siswi yang tercinta, selamat datang di rapat kritik hari ini. Sebenarnya, rapat ini disiapkan Dekan You, khusus untuk mengkritik aku. Bisa dibilang, susah payah banget ya. Hah, masih berani ketawa? Cepat minta maaf. Karena kamu sudah nggak sabar pengen tahu, aku akan kabulkan keinginanmu, Dekan You. Memanfaatkan jabatan dan pekerjaan untuk korupsi, menerima suap. Manfaatkan proyek perluasan sekolah, cari uang besar-besaran. Biasanya biarin anaknya, si Yoga, ngerjain dan bully teman. Segala kejahatan, nggak cukup ditulis di bambu. Wah, hebat. Jiang Ge, kamu keren banget. Jiang Feng, enggak. Mulai sekarang kamu Feng Geku. Diam semua. Siapa yang berani bersorak? Dekan You, aku belum selesai bacanya. Baru mulai aja. Kamu diam. Dekan You, kata-katamu sama persis kayak anakmu. Yang tertulis di sini, jangan-jangan beneran? Fitnah, pasti fitnah. Aku nggak pernah lakukan setitik pun hal yang merugikan sekolah. Jiang Feng, jangan karena kena hukuman atas kesalahan besar, lalu sengaja balas dendam. Aku peringatkan kamu. Tuduhan fitnah juga bisa dipenjara. HMPH. Hajar sampai mati. Biar nggak berani lagi lawan aku. Dengar baik-baik. Di sekolah harus nurut aku. Kalau nggak dengerin, ini akibatnya. Hahaha, siapa yang bisa ngatur aku? Siapa yang bisa ngatur aku? Ayahku kepala sekolah, di sini dia yang berkuasa. Udah denger cukup? Kalau belum, masih lagi. Oh, Kepala sekolah Yo, gimana penjelasannya ini? Ini suara anakmu, Yoga, kan? Kedengeran mirip sih. Pasti palsu. Itu hasil rekayasa. Dia sengaja balas dendam dan menjebak. Jangan percaya dia orangnya moralnya bobrok. Perilakunya buruk. Jadi omongannya bohong. Apalagi, dia pasti merasa nasibnya udah dipecat. Nggak bisa diubah, makanya dia fitnah aku dan ayahku. Pengen narik aku dan ayahku ke dalam masalah. Iya. Lihat tuh, kelakuannya yang jelek. Omongan orang kayak gini. Bukti yang disebut-sebut. Nggak bisa dipercaya. Yoga yang nyari aku, pengen aku. Kerja sama ngerjain kamu, traktir aku enak. Aku nggak mau kerja sama dengannya. Postingan di forum, aku juga bisa hapus. Jiang Feng, dasar kurang aja. Kamu berani merekam. kepala sekolah Yo, kalau nggak percaya, bisa lapor polisi. Biar polisi yang lihat rekaman ini. Beneran atau palsu? Nggak boleh, Jiang Feng. Kamu udah dipecat. Omonganmu nggak ada harganya, Jiang Feng. Bukti rekaman, nggak bisa dijadikan bukti. Tapi pengaruh burukmu ke sekolah, itu fakta. Harus dipecat. Komisaris Pan, Pak Pan, kamu mau pecat aku? Mungkin. Gak cuma alasan ini doang, kan? Nama baik sekolah, kepentingan siswa, di atas segalanya. Apa? Kalian mau punya teman sekelas kayak gini? Wah, kepentingan teman sekelas di atas segalanya ya?
Komisaris Pan, ngomong gitu muka nggak memerah? Makan Komisi Pembangunan Asrama Sekolah. Izinin pakai bahan jelek, proyek asal-asalan. Kalian mau bunuh nyawa siswa? Panyu, soal ini kamu nggak perlu kasih penjelasan ke siswa? Tolak Pan Group bangun asrama kita. Tolak Pan Group. Diam semua. Siapa yang berani teriak? Tolak Pan Group. Satpam, bawa kepala sekolah Yo keluar. Sedang dapat sekolah. Mohon kepala sekolah Yo kooperatif dalam penyelidikan. Pan, kamu harus bantu aku. Soal ini. Dekan Yo, dulu aku terpaksa karena diancam. Baru suruh anakku tanda kontrak palsu ini sama kamu. Sekarang ketahuan, kamu pantas dapat hukumannya, kamu. Dekan Yo, kita kan masih teman. Aku akan minta keringanan buat kamu. Tapi kalau kamu ngomong setengah kata yang nggak seharusnya, aku bakal bunuh anakmu. Anakku nggak tahu apa-apa. Jangan ganggu dia. Nah, itu tergantung sikap kamu. Betul, aku yang lakukan, sendirian. Aku yang ancam Pan Group. Dekan Yo, pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Aku tanggung jawab sendiri. Enggak perlu kamu ingatkan. Benar-benar meremehkan kebusukan ayah anak keluarga Pan. Bawa pergi. Ayah, Sekarang, fakta membuktikan. Siswa Jiang Feng difitnah. Siswa Jiang Feng, sebagai kepala sekolah, aku minta maaf atas kelalaianku. Terima kasih sudah bantu sekolah temukan pengkhianat dan selamatkan kerugian. Hindari tragedi. Kepala sekolah Su, kamu terlalu sopan. Ini seharusnya aku lakukan. Kalau gitu, aku. Sekarang seharusnya nggak perlu dikeluarkan lagi, kan? Tentu, aku akan keluarkan pengumuman pujian dan beri hadiah. Terima kasih, Dekan. Ada hadiah, ada hukuman. Aku umumkan, keluarkan Yogen. Liu Rui Sue. Tidak. Layak. Ketua Dewan Sekolah Pan, meski Dekan Yo sudah mengaku. Tapi Pan Group kan terlibat, jadi aku usul. Pan Group sementara sebaiknya jangan ambil alih. Gimana? tentu, Pan Group kami. Dari awal juga nggak mau ambil proyek sekecil ini. Kebetulan, ambil kesempatan ini. Batalkan kontrak. Rapat hari ini selesai. Jiang Feng, kau rebut orangku, hancurkan bisnisku, aku nggak akan lepasin kau. Kalian nggak lihat? Muka mereka udah hijau. Puas banget? Keren abis. Iya, Itu ayahku. Kalian pergi dulu. Kalau gitu, kami tunggu di depan. Oke. Halo, ayah. Xiao Rou. Gimana kabarnya? Jiang Feng yang turun tangan. Tentu saja langsung menang. Kak Yo sudah dipecat. Proyek kerjasama grup Pan juga sudah gagal. Bagus, Jiang Feng hebat juga. Tetap tenang di tengah krisis. Ada bakat jadi pemimpin. Nanti kamu yang ambil alih bisnis. Ini sangat penting. Kamu harus banyak belajar darinya. Ayah. Sekarang ayah lihat dia berharga? Tapi, satu hal. Belajar itu belajar. Aku belum setuju kamu pacaran dengannya, ingat itu. Latar belakangnya tidak sebanding dengan keluarga Li kita. Malas ngomong sama ayah. Bersulang. Makan. Hari ini, kita rayakan Jiang Feng yang berbalik arah. Mengalahkan Dekan Yo. Linro, kamu tidak habiskan minumanmu. Apa kamu tidak senang untuknya? Dari mana kamu lihat aku tidak senang untuknya? Cuma dari setengah gelas ini, terlalu gegabah. Bukankah begitu? Semuanya sudah habis, cuma kamu yang masih setengah. Saudari, pria kasar baru bilang. Kalau sayang, langsung habiskan. Kamu percaya omongan begitu? Lagi pula, hubunganku dengan Jiang Feng tidak terletak di setengah gelas ini. Hubungan kalian seperti apa? Kami hubungannya saling membantu dalam susah senang. Iya kan, Jiang Feng? Itu. Makan. Makanannya sudah dingin.
Makan, makan. Jiang Feng. Aku mau itu, ambilkan untukku. Aku mau itu. Dua nona besar, makanannya ada di meja. Mau makan apa? Ambil sendiri gak bisa? Bisa. Enggak bisa. Jiang Feng, dulu kan aku yang temani kamu. Nyuri bukti di kantor. Hubungan kita kan. Bukannya ini namanya menghadapi susah senang bersama? Iya. Jiang Feng, jangan lupa. Kita sekelas, berapa kali aku ngalangin kamu dari guru? Benar. Jiang Feng, lu dengerin siapa? Dengerin aku. Ah, ya ampun. Nikmatnya cantik begini, aku nggak sanggup nerima. Bro, tagihannya kita yang bayar ya. Kita duluan cabut. Tungguin aku. Nggak bisa nunggu. Selesaikan sendiri deh. Kami nggak berani ikut campur. Ayo, sembunyi dulu bentar. Dadah. Kalian berdua anak durhaka, nggak punya solidaritas. Dua nona. Bangun, kita pulang. Jiang Feng, ikut aku pulang yuk. Lagi pula kamu juga mau balik ke kampus. Jiang Feng, antar aku pulang. Bukannya kamu punya mobil sama sopir? Telepon aja suruh mereka. Jemput kamu, kan gampang. Aku nggak peduli, harus Jiang Feng yang anterin. Jiang Feng, kamu mau ikut aku atau anterin dia? Lindro dalam bahaya, aku harus anterin dia pulang. Ruo. Sini dekat kampus, jalanan juga rame. Gimana kalau kamu pulang dulu aja? Kamu anterin dia, nggak peduli aku? Bukan gitu Ruo. Cuma ini, Jiang Feng, aku udah tahu kamu bakal milih aku. Ayo, kucing mabuk, aku anterin kamu pulang. Ayo. Pelan-pelan. Anak ini, mabuk aja masih lucu. Di adegan yang aku lihat, di sekitar sini. Kak Yo muncul nyerang Lindro. Jadi dia juga suka sama aku. Jiang Feng, aku mau. Kecilin suara. Akhirnya datang juga. Suara apa itu? Jangan berhenti. Jangan melihat ke belakang. Apa yang kamu lari? Ayo, temani aku minum lagi 2 gelas. Pergi. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, cuma orang mabuk. Ayo pergi, apakah? Kemampuan meramalku ada yang salah? Sudah sampai. Cepat pulang saja. Baik, kalau begitu. Sampai besok. Bye-bye. Jiang Feng, kau yang membuat ayahku masuk penjara. Membuatku menjadi anjing yang tidak punya rumah. Aku akan membuatmu membayar harganya. Jiang Feng, mati kau. Awas. Kak Yo, musuhmu adalah keluarga Pan, ayah dan anak. Bukan aku, kontrak itu ditandatangani Pan dengan ayahmu. Yang kamu suka mendanai. Kau omong kosong. Kalau bukan karena foto yang kau pasang di rapat umum. Apakah masalahnya akan jadi seperti sekarang ini? Semua itu salahmu. Bodoh.
Otakmu sama seperti tongkat yang kau pegang itu. Hanya benda bodoh yang tidak berguna. Kalau gitu aku akan bunuh kamu hari ini. Kau kalah apa tidak? Kamu memang hebat. Tapi aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak apa-apa kan? Jiang Feng. Yinro. Telepon polisi. Baru saja telepon polisi, mereka akan segera sampai. Jiang Feng, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu terluka. Ayo, ikut aku pulang, aku akan memberi obat. Wah, benar-benar tidak apa-apa. Cuma luka kecil saja, tidak masalah. Kau sudah dipukul tongkat sekali, masih bilang tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Sekarang sudah larut malam, kamu cepat pulang saja. Jangan Bapaman dan Didi menunggu terlalu lama. Orang tua saya tidak di rumah, mereka pergi ke kota tetangga bertemu teman. Kenapa kamu menangis? Benar-benar tidak. Ikut aku. Benar-benar tidak. Kamu duduk di sini dulu, aku akan mengambil kotak obat. Tidak salah lagi, kamar bunga kampus memang mewah sekali. Apa yang kamu gumamkan di sana? Tidak apa-apa. Lepaskan baju. Ini tidak terlalu baik, kan? Kamu yang melepaskannya sendiri atau aku yang melepaskannya untukmu? Terus lepaskan saja. Sakit tidak? Tidak sakit. Kamu berbohong, pasti sangat sakit. Jiang Feng, apakah kamu menyukaiku? Bagaimana menurutmu? Menurutku iya, terserah Anyai. Aku menyukaimu. Cap stempel ini, mulai sekarang kamu jadi milikku. Nanti jangan. Baru itu yang namanya cap stempel. Kalau mau cap, harus aku yang mencapnya untukmu. Aku. Kamu yang dulu menggodaku duluan. Aku menggodamu. Apa salahnya? Mulai sekarang kamu milikku. Hanya milikku sendiri. Dengar tidak? Dengar. Lapar tidak? Sarapan sudah siap. Kamu juga bisa masak? Tentu saja, banyak hal yang aku bisa lakukan. Aku tidak lapar. Bubur ini sangat enak, lebih enak daripada yang dibuat ibuku. Jiang Feng, apakah kamu mau memasak sarapan untukku seumur hidup? Boleh saja, selama kamu mau bersamaku seumur hidup. Aku bicaranya serius. Aku juga bicaranya serius kok. Lihat apa sampai begitu asyik? Jangan-jangan lihat wanita cantik ya? Lihat wanita cantik apa? Wanita cantik itu sudah ada di sampingku. Masih perlu lihat di HP? Aku ini sedang lihat saham. Kamu benar-benar beli saham? Bukannya aku sudah bilang jangan kamu. Ini keuntungannya. Lima. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribu, jutaan, puluhan juta, miliar. 2 miliar, Jiang Feng, kamu jenius. Nah, apakah kamu mau memberi hadiah untuk jenius ini? Baik. Jiang Feng, aku sangat mencintaimu. Sekarang aku sudah punya modal untuk memulai usaha. Bantu aku pikirkan, apa yang harus aku? Bidang apa yang harus saya geluti? Kalau begitu, aku akan bantu kamu merencanakan dengan baik. Menurut info yang bisa dipercaya, gubernur baru akan tiba di kota baru. Membangun pusat keuangan baru, tanah yang dijual bertahun-tahun tak ada yang minat. Hari ini akhirnya akan bangkit. Tanah ini masih belum ada yang minat, nilainya belum diketahui. Aku hanya perlu menang di lelang 3 hari lagi, dapatkan itu. Modal kecil untuk besar, ini dia. Bro, apakah pemerintah baru-baru ini bilang akan mengadakan lelang? Lelang, sepertinya iya. Aku dengan ayahku pernah sebut-sebut. Apakah itu untuk lelang tanah pembangunan?
Iya, kamu juga tahu? Kamu hebat sekali. Cerita, gimana tahu? Aku punya teman kuliah. Keluarganya bergerak di pengembangan properti, dia yang kasih tahu. Tapi, aku lebih percaya sama kamu. Jadi pengen konfirmasi sama dia. Memang ada, dan bukan cuma satu tanah, tapi mereka punya syarat tinggi buat peserta lelang. Kenapa? Kamu ada rencana? Aku ada rencana, tapi aku cuma punya uang segini. Gak punya kualifikasi developer, Pro. Apa keluargamu punya anak perusahaan yang khusus bergerak di pengembangan properti? Memang ada, tapi keluargaku gak terlalu paham industri properti. Gak pernah untung, terus rugi. Awal bulan ini, ayahku bilang akan tutup perusahaan, ajukan kebangkrutan, cuma prosedurnya ribet, jadi belum sempat. Gak usah tutup, apalagi bangkrut. Aku aja. Cara apa? Sekarang industri properti lagi lesu. Pro, aku pengen aja kamu transaksi. Transaksi? Transaksi apa? Aku yakin dalam 3 bulan bisa naikin nilai perusahaan ini 20 kali lipat. Kamu pagi-pagi minum oplosan ya? Ngomong apa sih? Aku gak minum, apalagi ngomong ngalor ngidul, serius. 3 bulan, 20 kali, meski kamu jenius. Ini mustahil. Pro, kapan aku bohong sama kamu? Kamu percaya sama aku? Ya sudah, percaya. Tapi jangan senang dulu. Ini gak bisa aku putusin, harus dibahas sama ayahku dulu baru bisa. Oke, ayah kita. Oke, kapan ayahmu pulang? Halo, ayah. Siaro, apakah kamu sudah berangkat ke sekolah? Aku dan ibumu langsung pergi ke kantor. Malam ini kita keluar makan bersama, yuk. Oke, kebetulan malam ini Jiang Feng juga ada urusan sama ayah. Baiklah, kita ketemu malam ini. Bagaimana? Malam ini kamu ikut aku saja, ya? Siap. Sudah datang. Iya, dia tuh. Kapan aku pernah lupa bawa hadiah buatmu? Ini, ambil. Terima kasih, Bu. Ya, juga Dani. Ham. Ayo, duduk cepat. Ayah, Jiang Feng punya proyek penting hari ini. Dia ingin bicara sama ayah. Proyek penting? Bukannya kalian masih kuliah? Bisa kok berwirausaha meskipun masih kuliah. Ayah, Jiang Feng itu benar-benar hebat. Kalau gitu ceritakan, saya dengar. Proyek penting apa yang kalian punya? Paman Li, saya dengar dari Xiaoro. Keluarga Li punya anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang pengembangan properti, saat ini sedang mengalami kerugian. Loh, jadi kamu bisa membuat perusahaan ini untung kembali dari kerugian? Bukan Bu, bukan membuatnya untuk kembali. Saya bisa membuat nilai pasar perusahaan ini naik 20 kali lipat. Jiang Feng, anak muda punya keyakinan dan semangat itu hal yang bagus. Keluarga kita juga memulai usaha dari bawah seperti itu, tapi punya keyakinan dan mimpi yang tidak masuk akal itu. Dua hal yang berbeda. Xiao Jiang. Saya sangat berterima kasih untuk urusan terakhir kali. Kalau kamu butuh uang, bahkan sampai ratusan juta rupiah, saya akan memberikannya tanpa banyak bicara. Tapi soal urusan perusahaan, saya rasa lebih baik tidak usah. Atau, katakanlah, apa yang bikin kamu sebegitu percaya diri? Saya bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, itu tidak bisa saya ungkapkan sekarang. Ayah, Bu, lihat nih. Ini adalah bukti kemampuan Jiang Feng. Jiang Feng. Anak muda itu harus lebih pragmatis. Tidak boleh terburu-buru memasukkan semua uang ke pasar saham. Kamu juga tahu kan, pasar saham sekarang sedang sangat fluktuatif. Semuanya dikuasai oleh modal besar, kalau investor kecil masuk, pastilah rugi total. Ibu, ayah, kalian benar-benar sudah periksa dengan teliti? Pendapatan Jiang Feng melebihi 200 juta. Berapa? 200 juta? Ini benar? Masa sih bohong? Ayah, percayalah pada Jiang Feng. Dia benar-benar sangat mampu. Lalu apa rencanamu? Paman Li, bagaimana kalau kita buat perjanjian taruhan? Taruhan? Iya. Taruhan seperti apa? Saya ingin mengikuti lelang atas nama perusahaan. Dananya, semua akan saya tanggung sendiri. Kalau rugi, pasti tidak akan membebani risiko Paman Li. Tapi, total aset saya sekarang hanya sekitar 200 juta lebih. Jika saya benar-benar bisa membuat nilai perusahaan ini naik 20 kali lipat, saya akan memberikan 20% saham kembali ke keluarga Li. Sisanya, semua saya yang pegang kendali. Perjanjian ini bagus. Menang atau kalah, tidak akan rugi. Paling-paling hanya kehilangan hak suara di satu perusahaan. Itu bukan apa-apa. Suamiku, aku setuju. Jiang Feng ini punya visi dan semangat juang. Anak muda ini memang waktunya beraksi. Mari kita bantu dia. Ayah, lihat, ibu sudah setuju. Ayah setuju saja, ya? Baik, aku setuju. Terima kasih, ayah. Tapi soal properti ini, aku tidak terlalu paham. Beberapa tahun lalu hanya ikut-ikutan tren. Saya baru buka perusahaan ini. Sebenarnya sudah lama ingin jual.
Tapi tidak ada kesempatan. Kalau kamu ingin mencoba, saya serahkan padamu. Terima kasih, Paman, Tante. Tenang saja. Saya pasti akan bekerja keras. Saya minum untuk kalian berdua. Ayo, ayo. Apa mataku salah lihat? Barang kelas rendah macam apa? Berani datang ke lelang? Apa saya salah tempat? Ini tempat lelang? Tidak salah, Yang Master Pan. Ada orang yang tidak tahu diri. Berhayal bisa masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Kamu benar. Beberapa burung liar memang menyebalkan. Sepanjang hari cicit-cicit cuma tahu berisik. Selalu ingin terbang ke dahan tinggi. Sayangnya, burung liar walau terbang ke dahan tinggi, tetap tidak bisa jadi phoenix. Kamu, saya kenapa? Saya putri keluarga Li. Saya bukan burung liar. Kalau kamu, iya, kan? Apa yang kamu banggakan? Hanya dapatkan seorang pria. Itu adalah sampah yang tidak kuinginkan lagi. Kamu sendiri yang buta mata. Beraninya kamu bilang Jiang Feng adalah sampah. Aku peringatkan kamu ya. Jika kamu berani bicara buruk tentang Jiang Feng sekali lagi, hari-hari aku akan membunuh lagi kamu berlantai. Wanita muda kalau sudah emosi sungguh hebat ya. Tuan Pan, lihat dia bully aku. Linro, jangan minta muka sendiri dihapus. Di lelang hari ini, kamu tidak akan mendapatkan sebidang tanah pun. Dan juga kamu Jiang Feng. Hitung-hitungan antara aku dan kamu, akan kita selesaikan perlahan. Apakah keluarga Pan kamu masih punya muka? Muka kamu sendiri sudah jatuh ke lantai, masih berani mengancam orang lain. Soal tanah hari ini, aku jamin. Pasti tidak akan berjalan sesuai keinginanmu. Jiang Feng, aku lihat kamu benar-benar tidak tahu. Apa akibatnya menentang keluarga Pan aku? Tuan Pan, berilah dia pelajaran, orang seperti dia. Anda cuma perlu satu jari kelingking, sudah bisa menindasnya sampai mati. Xiaoro, ayo kita pergi. Ada beberapa orang ini. Hanya seperti kata pohon yang menempel di kaki, tidak menggigit tapi bikin muak. Katakan sekali lagi. Hei Jiang Feng, lepas cakarmu cepat. Kalau kamu lukai Tuan Pan, apakah nyahimu yang murahan itu bisa menanggung gantinya? Apa yang baru katakan? Kamu sudah luka semuanya ya? Tuan Pan, aku tidak menghiraukanmu bukan karena aku takut padamu. Kalau kamu berani lagi, jangan sampai aku tidak suka kamu. Kamu berani? Lihat saja aku berani atau tidak. Sakit, lepaskan. Menteri Zhao datang. Dia adalah kepala umum lelang kali ini. Kamu tunggu aku di sini. HMPH. Menteri Zhao. Ayahku sudah pernah membicarakan Anda sebelumnya, hari ini bertemu langsung. Memang luar biasa sekali. Kamu adalah sipan kecil ya? Sungguh muda dan berbakat. Nanti pembangunan kota bergantung pada generasi muda seperti kalian. Tidak heran Pan Yu sangat percaya diri. Ternyata, dia pakai cara lama lagi, keluarga Pan hanya punya kemampuan sebesar itu. Hari ini, biar aku ajarin kamu bagaimana jadi orang yang baik. Aku lihat hubungan Pan Yu dan Menteri Zhao ini tidak biasa. Apa kita harus pergi juga menyapa? Tidak perlu, kita langsung masuk saja. Silakan duduk, ayo. HMPH, berani bersaing dengan Tuan Pan, terlalu overconfident, nanti kalian akan menangis dengan menyesal. Jiang Feng, kamu pasti kalah. Cheese. Pan Xiao lagi ngomong sama kamu. Dari mana burung gereja ini ribut terus? Kayaknya belum cukup dipukul ya. Semuanya, lelang tanah akan segera dimulai. Jiang Feng, tanah manapun di sini. Harganya puluhan juta. Kamu punya uang? Jangan-jangan. Cuma mau lihat-lihat aja. Pan Xiao, dia kan cupu, mana bisa dibandingin sama kamu. Tunjukin kerenmu, biar dia lihat. Kamu urusin dirimu sendiri dulu deh. Aku dan Pan Xiao itu satu. Tanah nomor 1 hari ini ada di Sichen. Harga buka 11 juta. 13 juta. 20 juta. Masih ada yang mau naikin? 20 juta sekali, 20 juta 2 kali, 20 juta 3 kali. Selamat Pan Xiao. Wah, emang Pan Xiao. 20 juta buat main aja. Orang miskin ya tetap miskin, cuma ngandelin istri kaya. Itu MAH bukan kemampuan. Pasti dong, di industri properti ini. Kalau keluarga Pan bilang nomor 2, gak ada yang berani bilang nomor 1. Selanjutnya tanah nomor 2. Laporan berita, tanah nomor 2 diduga melanggar aturan, sedang diselidiki. Tanah nomor 2, nomor 1 diduga melanggar aturan, sedang diselidiki. Laporan langsung, harga buka tanah nomor 2, 15 juta. Jiang Feng, kamu mau tawar yang mana? Kayaknya tanah nomor 2 ini lumayan. Buat perumahan atau mall? Harusnya pilihan bagus. Tapi kayaknya bakal banyak yang berebut. 17 juta. Banyak juga yang mau. Kamu mau nawar berapa? Santai aja. Percaya sama aku. Jiang Feng, tanah sebelumnya gak kamu tawar. Yang ini juga gak.
Jangan-jangan kamu gak punya uang. Cuma numpang nonton aja. Percaya aku, biarin dia sombong. 20 juta. 22 juta. 24 juta. 50 juta. 60 juta. Berhenti. Apa yang kamu tambahkan secara sembarangan? 70 juta. 100 juta. Deal. 100 juta. Tuan Pan, kamu benar-benar hebat. Diam. Ini lucu menurutmu? 100 juta, Tuan Pan. Sepertinya kali ini. Kamu bawa banyak uang kan? Masih punya cukup untuk lelang yang lain? Seharusnya kita tanya, cuma harga tanahnya sudah 100 juta. Proyek ini masih bisa dapat untung kah? Tidak perlu kamu khawatir. Saya punya banyak uang. Oh. Kali ini, saya cuma bawa 150 juta. Ayah saya suruh saya lelang tanah nomor 3. Sekarang cuma tersisa 30 juta. Bagaimana ini? Selanjutnya adalah tanah ketiga, terletak di selatan kota. Prospek perkembangannya bagus. Luasnya besar, harga lelang awal 20 juta. Jiang Feng, tanah ini. Ini targetmu kan? Saya tebak. Pan Yu datang ke sini untuk dapatkan tanah ini. Tapi sekarang kamu sudah habiskan uangnya. Hahaha. Memang terlihat cukup bagus. Meskipun tidak dapat untung besar, tapi sudah cukup bagus kok. Pokoknya, tanah ini tidak boleh jatuh ke tangan keluarga Pan. 30 juta. Apakah kamu tahu cara lelang? Mana ada orang langsung tambah 10 juta sekaligus? Tuan Pan, kamu kaya raya. Kamu bisa tambah juga kok. Saya masih punya 30 juta. Gimana mau nambah? 30 juta pertama. 30 juta kedua. 31 juta. 32 juta. 100 juta, mau tambah atau tidak? Sial. Kehilangan tanah ketiga dan uang juga habis. Bagaimana saya mau lapor ke ayah saya nanti? 32 juta pertama. 32 juta kedua. 32 juta ketiga. Selamat kepada pria ini. Bagus sekali Jiang Feng, kamu berhasil. Tanah nomor 3 adalah tanah dengan prospek perkembangan terbaik. Kali ini kita pasti menang. Permisi, apakah masih ada tanah nomor 4? Jiang Feng, kamu gila ya? Hari ini cuma ada 3 tanah. Mana ada tanah keempat? Memang ada tanah nomor 4, tapi lokasinya cukup terpencil. Hampir tidak ada yang mau melelangnya. Berapa harganya? 3 juta, saya ambil. Baik, deal? Linro, 3 juta memang tidak banyak. Tapi meskipun uangnya hilang sia-sia, kan setidaknya harus ada bunyinya. 3 juta, kau biarkan pria ini membeli tempat seperti ini. Tempat jelek. Tuan Pan hari ini sudah menghabiskan 120 juta. Kamu cuma dapat lebih dari 30 juta. Apa yang kamu bisa? Banding dengan Tuan Pan kami, Kau wanita pencari uang, apa yang kamu tahu? Lelang ini bukan soal siapa yang menghabiskan lebih banyak uang. Kami bersaing dapat keuntungan tinggi dengan pengeluaran kecil. Paham tidak, bodoh? Tempat jelek seperti ini bisa dapat keuntungan tinggi apa sih? Tidak perlu aku jelaskan ke kamu. tidak menyangka keluarga Li mau mengirimkan orang seperti ini. Saya kasih tahu kabar baik ke kalian semua. Hari ini secara mendadak kami menambah 1 bidang tanah baru. Silakan lihat layar besar. Harga awal lelang hari ini adalah 8 juta. Tanah ini tidak kalah dengan yang tadi. Cuma 8 juta saja. 9 juta. 10 juta. 101 juta. 1 kali. 102 juta. Pan Yu, kamu memang tidak tahu malu sampai segini. Sesuai. Terima kasih semua orang yang mau mengalah. Tunggu. Palu ini tidak bisa jatuh. Jiang Feng, kamu cari masalah kan? Lelangmu bisa ditutup, kenapa lelangku tidak bisa? Teman-teman, Pan Yu secara terang-terangan menyuap. Mengganggu keadilan pasar lelang. Saya sarankan lelang ini tidak sah. Suap, ada hal seperti ini? Gak heran keluarga Pan bisa menang lelang dengan lancar. Ternyata begini. Jiang Feng. Jangan fitnah sembarangan, kamu bilang aku suap, tunjukkan buktinya. Kalau tidak aku akan menuntutmu fitnah. Mau bukti?
Baiklah, dia tidak mungkin punya bukti. Waktu aku memberikannya ke Menteri Sao, itu sangat rahasia. Bukti apa? Keluarkan dong. Buktinya ada di saku itu. Cek keluarga Pan senilai 10 juta. Apa saya salah bicara? Apa yang kamu omongin? Semua orang tahu. Ketika kami masuk, sudah diperiksa badan. Benar-benar tidak ada cek apapun. Benar, saya lihat kamu cuma kalah dari Tuan Pan. Ingin bikin kekacauan kan? Menteri Zhao, tolong tunjukkan ke semua orang saku Anda. Kalau tidak ada, saya bisa minta maaf ke Anda di depan umum. Tapi kalau ada, tolong Anda beri penjelasan ke semua orang. Lelucon. Cuma karena ucapanmu, kantongku harus dikuras. Anak muda, kerjanya harus lebih matang. Menteri Zhao, ada atau tidak? Kau yang paling tahu. Lelang itu harusnya adil dan jujur. Seperti kalian yang curang, menentukan pembeli dari awal. Mau bikin semua orang cuma jadi pelari latihan? Waktu mereka terbuang percuma. Kami datang dengan niat baik. Betul, harus diselidiki ketat. Ya, harus diselidiki ketat. Harus diselidiki ketat. Diam. Yang Feng, semuanya karena kau selalu melawanku. Cari masalah ya? Sekarang minta maaf ke Menteri Zhao, atau aku buat kau sengsara. Hentikan. Ketawa? Aku bikin kau ketawa. Hentikan. Kau Pan Yu? Betul, ini aku. Kalian siapa? Kami tim inspeksi. Kau dicurigai menyuap. Ikut kami untuk diperiksa. Aku tidak. Tadi itu salah paham. Apa benar salah paham? Kami akan selidiki sampai jelas. Kedua orang yang menerima suap masih di sini. Buktinya juga di sini. Kamu ngomong sembarangan. Dia itu. Betul, tadi dia dan lelangnya tambah tanah dadakan. Semua untuk Pan Yu. Betul, mereka berdua harus dibawa sekaligus. Diselidiki bersama. Aku tidak terima suap. Jangan dengar omongan mereka. Menteri Zhao, ikut kami dulu. Lelang keluarga Pan batal. Yang kau menangkan. Tanah ketiga lumayan. Tapi, tanah keempat ini gak bagus. Sama sekali gak berguna. Siapa tahu rezekinya berubah. Bawa hoki buatku. Baiklah. Nanti kagetin kamu. Bikin senang. Ayo pergi. Yang cepat lihat. Berita langsung. Grup Pan diselidiki karena pelanggaran berat. Bapak anak Pan dibawa untuk diperiksa. Saham Pan jatuh bebas. Ayo, kita lihat. Ayo. Aduh. Halo? Hai Jiang Feng, dengar berita nggak? Setelah CEO ditangkap, dia ngomong semua. Keluarga Pan juga diselidiki, sahamnya, iya tuh. Sahamnya udah jatuh bebas. Gue juga denger, gue lagi di depan Panes nih. Sebentar, gue kirim video ke lu. Cepetan. Gue udah nggak sabar, WKWKWK. Xiaoro, di sekolah udah pada ngomongin. Katanya Yowes sama Panes akhirnya dibabat. Itu kan karena lu jago. Gue rekam ya. Ayo pergi. Iya, yuk. Jiang Feng, gue mati pun bakal narik lu. Jadi tumbal. Lu ngomong apa? Aneh banget. Gue kira dapat orang pinter. Nggak nyangka bisa bikin hal bodoh kayak gini. Sekarang sisi kota tahu, gue dapat orang bego. Ngebit tanah sampah kayak gini, malu-maluin. Tenang. Ayah, ibu, kami pulang. Ayah, ibu, kenapa ini? Gue tanya, kalian ngapain aja di lelang tadi? Oh, aku. Ya ampun, dilelang Yaya buat ngebit lah. Tentu aja ngebit tanah. Kalian gak tahu, tanah yang Jiang Feng bid hari ini. Dia ngebit tanah yang gak ada yang mau, kan? Iya sih. Tapi tanah itu, Tapi apa? Iya, tanah itu cuma 3 juta. Nggak berharga. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal otak dan visi. ayah, Jiang Feng punya visi yang bagus. Kalian lupa ya, saham-saham Jiang Feng dulu
Saham itu untung, itu cuma keberuntungan, kebetulan. Masa ngurus perusahaan bisa pakai kebetulan, pakai keberuntungan? Xiao Ro, ayahmu benar. Dia udah lama di dunia usaha, penuh perjuangan. Visi dia yang paling tajam. Kamu sekelas sama dia, ya cuma teman sekelas. Hubungan lain. Jangan mikirin. Ayah, ibu, kok gini sih? Cuma karena 3 juta. Cuma karena sepetak tanah, langsung menjugi orang? Bukan ngejutge dia, nak. Kami bersyukur sama dia, dan mau bantu. Perusahaan juga udah dikasih, kan? Kami cuma nggak mau kamu ikut-ikutan terlibat. Sudah diputuskan. Kamu dan dia. Tidak boleh ada hubungan lain lagi. Tapi aku memang suka dia. Lahan pinggiran kota yang lama tak tersentuh, akhirnya akan bangkit hari ini. Mari kita saksikan keajaiban bersama. Astaga, Jiang Feng, ini beneran? Tentu saja beneran. Ini luar biasa. Ayah, ibu, dengar nggak? Sudah kubilang, Jiang Feng punya visi. Pintar. Cerdas, berani, bijaksana, bakat langka. Wah, udah, jangan bilang lagi. Ayah, aku tanya, kamu kagum nggak? Hah? Selamat, Jiang Feng. Sekaligus, aku minta maaf. Dulu, kukira kamu gagal total. Ternyata, kamu yang menang besar. Dengan modal kecil. Hahaha. 3 juta? Seperti dapat gratis. Keuntungannya. Tak terkira, Jiang Feng. Bibi juga mau minta maaf. Hah, Paman, Bibi, nggak usah minta maaf. Bisnis kan? Memang ada untung rugi. Kali ini aku cuma beruntung. Hahaha. Tidak sombong, bagus. Proyek baru, suasana baru. Kebangkitan pusat keuangan modern. Akan dibuka oleh bintang baru bisnis, Jiang Feng. Membuka babak baru. Iya, dia, bintang baru bisnis. Astaga, ganteng banget. Jangan ngelamun, dia. Jiang Feng. Hahaha. Jiang Feng, selamat. Sudah kuduga, kamu pasti sukses. Terima kasih, Ruo. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaanmu selama ini. Jiang Feng, aku padamu, bukan cuma dukung dan percaya. Aku, Suruo, suka padamu. Jiang Feng, mau jadi pacarku nggak? Wah. Ruo. Terima kasih atas suka dan apresiasimu. Tapi aku selalu anggap kamu sahabat. Maaf ya, sungguh. Apa kamu? Ya, aku sudah punya orang yang aku suka. Aku harap kita bisa tetap berteman baik selamanya. Hal itu tidak akan berubah karena waktu dan keadaan. Hei, ada apa? Aku Suruo juga bukan orangnya. Hanya karena cinta jadi menderita parah. Teman ya teman saja. Itu sudah cukup bagus. Maaf sekali ya. Tidak perlu minta maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Wah, Jiang Feng, kau bikin kami. Kami semua sudah dengar, bro. Kau sungguh hebat. kita semua saudara. Mau ikut kerja bareng? Kau serius kan, Jiang Feng? Kau benar-benar mau kami berdua ikut kerja sama kamu? Wah, lulus kuliah langsung menganggur. Gue lagi pusing cari kerja nih. Jadi gue serius loh. Tentu saja serius. Sebagai ayah, aku adalah orang yang paling mengenal kalian berdua. Apa yang cocok untuk kalian kerja, aku paling tahu itu. Pasti akan bikin kalian nyaman kerja dan dapat untung besar. Ayah. Ya, Terima kasih. hahaha. Tidak perlu formalitas. Kalau ini hal bagus. Bagaimana bisa tidak ada aku di dalamnya? Jiang Feng, kamu tidak akan tinggalkan aku kan? Tentu tidak. Pintu perusahaanku selalu terbuka untukmu. Sepakat? Janji genggam. Ya. Sudah bilang mau santai, tapi ternyata hatiku sangat sakit. Jiang Feng, aku hanya bisa mengubur perasaanku padamu jauh di dalam hati. Hei, malam ini aku traktir makan. Tempat boleh pilih sendiri. Ayo pergi. Ayo. Hei, tadi kan bilang boleh pilih tempat sendiri. Kenapa malah pilih tempat ini lagi? Tempat ini nyaman loh. Apa? Jangan-jangan kamu mau kami pakai?
Jas dan dasi, hahaha, aku tidak nyaman kalau begitu. Tetap tempat ini yang paling enak. Oke, aku ikuti kemauan kalian. Hari ini makan dan minum sepuasnya, tidak mabuk tidak pulang. Ayo jalan. Jiang Feng, kamu siapa? Bagaimanapun kita pernah berpacaran sekali. Jangan kejam begitu dong. Siapa yang pacaran sama kamu? Bukannya kamu paling meremehkan cowok ganteng kayak kami? Ah, mana mungkin. Kamu kan pengusaha properti baru. Itu tokoh legenda loh. Siapa berani meremehkan kamu? Kalau ada yang bilang kamu ganteng, aku bakal marahin dia. Males ngurusin kamu. Ayo bro, kita pergi. Berani-beraninya mukul aku, kamu cari masalah sendiri. Otak ketinggalan di rumah ya? Pulang ambil dulu. Kamu lupa dulu. Ngapain ke Jiang Feng? Gimana muka kamu tebal banget, masih berani muncul di hadapannya? Tembok kota aja nggak setebal muka kamu. Jauhi Jiang Feng dari sekarang. Atau, bakal kena lagi, minggir. Ayo kita pergi. Yuk, Bersulang. bersulang. Halo? Bisa mulai. Enakan di sini, ya. Wah iya dong. Ingat enggak, malam pertama pas masuk kuliah. Kita juga makan di sini. Iya, mana bisa lupa. Kita langsung akrabkan. Aku ingat, mabuk pertama dalam hidupku. Ya malam itu. Iya, si Wang Xing itu loh. Meremehkan kita. Aku udah ajak dia. Dia cuma geleng-geleng lalu pergi. Sekarang. Giliran gue yang geleng-gelengin dia. Barusan pas keluar, dia minta kita bantuin. Ngomong baik-baik di depan kamu. Biar kamu nggak dendam. Ih jijik. Ah, cuekin aja. Pokoknya kedepannya nggak saling ganggu. Jalan masing-masing. Nah itu baru berpikiran besar. Orang kayak gitu, direpotin malah ngerendahin diri. Iya benar kata Ruo-Ruo. Mari kita bersulang untuk Ruo-Ruo. Ayo, untuk Ruo-Ruo. Bersulang. Si Wang Xing itu. Xiaoro kenapa nih? Feng lagi cari apa? Jatuh di mana, Feng? Wahahaha. Pelan-pelan dong, bro. Ajak orang tua jalan-jalan, sengaja bilang sehari lebih. Kasih kejutan ke Jiang Feng. Aneh. Kok rasanya kayak ada yang ngikutin gue? Semalam minum kebanyakan, kayaknya gue. Ngeramal sesuatu. Kok nggak inget ya? Halo Paman Li. Jiang Feng, gawat, Xiaoro diculik. Apa? Diculik? Siapa yang berani? Pan Yu, dia nelpon. Ancam kita jangan lapor polisi, suruh gue kasih tahu kamu. Paman Li tenang, gue pasti bawa Xiaoro. Pulang dengan selamat. Pan Yu. Berani-beraninya sentuh orang gue. Kamu tamat. Sudah sadar? Memang pantas jadi wanita idaman gue. Bahkan kayak gini pun tetap manis. Masih berani jijikin gue, ha? Kalau bukan karena kamu dan Jiang Feng, gue bakal jadi kayak gini. Cih. Kamu jadi kaya sekarang. Itu ulah keluarga Pan sendiri. Ada hubungan apa sama kita?
Perbuatan jahat dapat balasan, itu sudah sewajarnya. Balasan apaan? Ini namanya pintar, namanya jago. Nggak terima? Sekarang gue habisin kamu. Jangan. Kamu si cantik. Berani-beraninya nendang gue. Nendang aja masih murah. Berani lepasin gue? Sekarang gue bunuh kamu. Lepasin? Hah? Main dulu sama gue sampai puas. Pan Yu, kamu si ganteng. Jiang Feng tahu, dia nggak bakal biarin kamu. Jiang Feng? Gue malah nunggu dia datang. Gue udah siapin hadiah spesial buat dia. Menurutmu, Jiang Feng sendirian bisa ngalahin mereka semua? Pan Yu, kamu nggak tahu malu. Hah? Siapa tahu siapa yang lebih nggak tahu malu? Mungkin Jiang Feng MU itu nggak berani datang. Ninggalin kamu. Gue dateng. Jiang Feng. Cepat pergi, jangan pedulin gue. Yinro jangan takut. Aku pasti bawa kamu pulang dengan selamat. Katakan. Syarat apa? Jangan buang-buang waktu. 10 juta. Oke. 20 juta. Jiang Feng, kamu pikir punya uang hebat ya? Kartu ini isinya 100 juta. Lepaskan Xiaoro. Uang di dalam sini. Kamu anggap aku bodoh? Siapa yang mau habiskan 100 juta untuk beli seorang perempuan? Dengan uang segitu, cari perempuan macam apa nggak ada? Pan Shao kami udah biasa lihat dunia. Jangan sok di depannya. Kebanyakan gaya ya? Ada atau enggak? Telepon ban sendiri buat konfirmasi. Pinnya ulang tahun Xiaoro. Saldo Anda 100 juta rupiah pas. Wah, beneran ada 100 juta. Ngabisin segitu buat cewek? Gila ya? Sekarang percaya kan? Lepasin Xiaoro. Uangnya buat kamu. Jiang Feng. Kamu ngapain? Lepasin kalian? Mimpi. Aku suruh kamu datang. Ya emang nggak ada niat biarin kalian pergi. Jiang Feng. Kamu ngapain? Sujud. Jangan. Jiang Feng jangan. Jangan dengerin dia. Jiang Feng. Akhirnya kamu juga kayak gini ya? Sudah cukup? Lepasin Xiaoro. Aku gantikan dia jadi sandera. Wah, pemandangan yang mengharukan banget nih. Aku yang hatinya kayak batu aja hampir terharu, HMPH. Tapi aku nggak bakal nurut. Ngapain diam? Serang. Lepasin Jiang Feng. Aduh, Jiang Feng cepat bangun. Cepat pergi. Nggak, aku nggak bisa ninggalin kamu. bos, lihat kamu mau lari kemana. Jiang Feng. Jiang Feng, kenapa kamu Jiang Feng? Aku nggak apa-apa. Jiang Feng. Kau akan mati, akhirnya kau mati di tanganku. Siapa yang berani menyentuh saudara saya? Xiaoro, Jiang Feng Panyu. Kau ditangkap. Ada apa denganmu Jiang Feng? Jangan menakutiku, Jiang Feng. Xiaoro. Jangan menangis, kamu tidak cantik kalau menangis. Cepat, panggil ambulans cepat. Xiaoro. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Bagus kalau tidak apa-apa. Jiang Feng. Jiang Feng, kau tidak boleh pergi. Jiang Feng. Kau sudah berjanji akan menikahiku, Jiang Feng. Dokter bilang operasimu berhasil. Cepat bangunlah. Jiang Feng. Aku sudah memutuskan. Kita akan menikah setelah lulus kuliah. Aku ingin bersama kamu selamanya. Tolong cepat bangunlah, ya? Aku masih suka ketika kau di sampingku bercanda dengan sikap nakal.
Aku tidak suka melihatmu seperti ini. Kamu gadis kecil. Bicara tidak masuk akal sekali. Jiang Feng, kau bangun. Aku panggil dokter dulu. Duduk. Kehadiranmu di sini lebih berguna daripada dokter. Omong kosong. Aku serius. Kalau tidak percaya, Cobalah cium aku sekali. Kita semua lihat loh. Kalian datang dengan tangan kosong? Tidak tahu mau bawa buah dan susu untuk ayahmu ini? Saudara sudah donor darah banyak buatmu, itu lebih berguna daripada susukan. Terima kasih saudara. Tidak usah terima kasih. Hari ini, kami datang untuk bawa kabar baik buatmu. Kabar baik apa? Lihatlah, Sampai saat ini, ayah dan anak PAN sudah ditangkap semua. Bagus kan? Semua kasus grup PAN sedang dalam proses persidangan lanjutan. Pengadilan akan diadakan dan diumumkan pada hari yang akan ditentukan. Keadilan tidak akan pernah absen. Teman-teman, musim kelulusan tiba lagi. Kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal baru. Atas nama sekolah, saya berharap kalian berlayar menuju cita-cita. Masa depanmu cerah, penuh harapan. Selanjutnya, mari kita dengarkan perwakilan siswa berprestasi angkatan ini. Teman Jiang Feng, untuk memberikan pidato kelulusan. Mari kita sambut. Jiang Feng. Menghadapi kelulusan. Saya ingin menyampaikan ucapan tulus kepada semua guru, teman sekelas, dan sahabat yang pernah menemani saya. Terima kasih kepada para guru yang telah mengajarkan kami ilmu dan membimbing kami tumbuh. Terima kasih kepada teman-teman dalam kehidupan dan pembelajaran. Telah memberikan bantuan dan dukungan yang besar. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Sudahlah. Hari ini. Gak usah banyak basa-basi. Hari ini cuma satu kata. Lulus. Ayo semangat kerja. Jiang Feng. Aku melamarmu hari ini. Kamu mau menikah denganku?